Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang tamu. Balik lagi bareng aku Susi Anggra ini. Eh, Hari ini aku mau jawabin question box yang kemarin teman-teman isi. Tadinya mau live bareng sama Katiwi, tapi pas dicoba live satu kali ternyata banyak banget jedanya dan aku takut teman-teman nggak nangkep apa yang teman-teman mau bahas gitu. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya ini aku bahas sendiri. Nanti insya Allah kita akan collab lagi dengan teman aku yang lain. Oke, baca tagline dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di ruang tamu. Lama tak menyapa, mari bercerita. Hari ini aku punya 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan, tapi akan aku gabung jadi cuma 4 aja. Oke, yang pertama, langsung aja kita akan bahas tentang belum pernah ya bahas tentang bersyukur. Ya, bersyukur itu adalah menikmati apa yang kita punya dan membuat hal itu jadi lebih bermanfaat, ya nggak sih? Kadang kita itu selalu pengen kayak orang lain, pengen, ya pokoknya intinya sih ngelihatnya tuh jauh banget ke atas, jauh banget ke orang lain. Tapi kita lupa bahwa banyak sekali nikmat yang Allah berikan untuk diri kita, dan kita lupa nikmat itu juga punya hak gitu, yang harus kita olah gitu, dan juga harus kita berikan untuk orang lain. Contoh misalnya kita diberi kecerdasan ilmu, kita lupa buat ngajarin ilmu itu ke orang lain juga, buat bikin ilmu itu bermanfaat. Atau misalnya orang yang diberikan harta, kita kadang lupa meskipun tidak banyak, yang namanya rezeki itu pasti harus selalu diolah ya. Oke, yang kedua, gimana caranya belajar untuk mengikhlaskan dan sabar terhadap sesuatu. Nah, teman-teman ngerasa gak sih kalau misalnya ngomongin kata ikhlas itu berarti ada sesuatu yang hilang, ya nggak? Entah itu seseorang mungkin yang harus pergi, entah itu takdir, entah itu apapun ya. Tapi biasanya keadaan yang memaksa kita untuk ikhlas itu akan mendewasakan kita di suatu hari. Menurutku sih, ketika kita kehilangan sesuatu, pasti insya Allah akan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Mungkin hari ini kita nggak ngerti kenapa kita harus ngerelain hal yang hilang itu. Contoh kebebasan kita untuk sekarang nih main di saat pandemi. Kita mungkin belum paham kenapa sih Allah tuh kayak ngebatasin gitu. Tapi insya Allah suatu hari nanti kita akan mengerti kenapa Allah ambil sesuatu itu dari kita. Seperti itu akan selalu jadi pembelajaran yang bikin kita hebat dan kita dewasa suatu hari nanti. Dan gimana caranya sabar atas kehilangan itu? Ya berarti sabar itu kan bukan yang diam aja ya, bukan yang statis, tapi dinamis, sambil bergerak, sambil cari solusinya, sambil terus dekat sama Allah, sambil terus ngerjain banyak kebaikan gitu. Terus ini ada pertanyaan yang menggelitik banget, dan sebenarnya aku tuh nggak nguasain ini, tapi kenapa ditanyain ya? Tolong nanti nanyanya yang Susi bisa aja. Apa pandangannya tentang fuckboy dan fuckgirl, terus playboy dan playgroup aja gimana? Nah ya, sekarang tuh kayaknya lagi in banget, lagi hype banget yang tentang fuckboy and fuckgirl. Wih, ngomongnya juga nyentak-nyentak, ngegas-ngegas. Katanya sih dari beberapa YouTube yang udah Susi tonton tentang fuckboy dan fuckgirl ini, sebenarnya dari dulu itu fuckboy dan fuckgirl itu udah ada, cuman dulu itu bahasanya mereka tuh anak bandel gitu. Tapi sekarang kayak lebih ke orang yang sering mainin perasaan orang lain, orang yang suka gonta-ganti pasangan.
menurut teman-teman ini itu bagian dari liberalisme atau bukan? Tapi menurut Susi iya, karena liberalisme itu banyak macamnya dan akan terus datang ke anak muda gitu, akan terus mempengaruhi anak muda. Bagaimana mereka itu menginginkan anak muda itu supaya bisa seks bebas, terus menganggap hal-hal seperti alkohol dan sebagainya itu wajar gitu, terus tidak mau dikekang. Nah, ada rasa keangkuhan di sana seperti itu. Nah, terus menurut Susi ya, liberalisme ini berdampak sama kita itu kayak kurang peka untuk menghargai sesuatu gitu gak sih? Contoh aja nih, liberalisme itu biasanya yang ditawarkannya ya, produk dari liberalisme itu salah satunya seks bebas. Nah, dari seks bebas itu kita jadi belajar bahwa liberalisme itu mengikis kayak rasa buat kita tuh jadi kayak nggak peka untuk ngehargain sesuatu, apalagi tentang relationship. Tentang hubungan itu bukan sesuatu yang yang main-main gitu menurut aku sih. Hubungan itu ya berarti harus berkomitmen. Kalau ya udah suka sama satu, ya udah satu aja gitu tuh, kayak gitu. Nah, sedangkan dari liberalisme ini kita belajar tentang mengikisnya atau berkurangnya orang-orang yang mulai ngehargain sesuatu. Jangankan laki-laki, perempuannya juga, bahkan perempuan menghargai dirinya sendiri pun berkurang gitu. Jadi yang nggak berkurang rasa malunya dan sebagainya. Terus ada lagi ini dari teman aku sebenarnya. Dia yang jago jawab ini karena dia yang ngalamin, tapi aku yang dikasih pertanyaan. Mana yang lebih dulu hijrah walaupun terkendala restu orang tua, atau ikutin kemauan baik dari orang tua? Intinya apapun yang kita lakukan itu harus dilihat dulu mana yang wajib dan mana yang sunnah gitu. Ketika selama perintah orang tua itu tidak melanggar perintah Allah, insya Allah itu baik gitu. Tapi kalau misalnya perintah orang tua itu melanggar syariat, ya udah nggak diikutin juga nggak apa-apa. Tuh. Terus bahas tentang kuliah online yang makin akhlakles, tugas-tugasnya plus solusi biar nggak ngeluh terus. Gini, teman-teman pernah ngerasain rasanya makanan yang enak, bubur sumsum, atau pokoknya makanan-makanan yang dari santan itu, kolak-kolak misalnya, ataupun apa gitu. Nah, untuk ngerasain makanan yang seenak itu pasti kan ada banyak bahan di dalamnya, dan salah satunya itu santan. Untuk dapetin santan yang bagus, enak, itu prosesnya lama loh. Kelapanya harus dibelah, bayangin. Terus belum lagi nanti dia diparut, belum lagi nanti dia diperes. Proses panjang yang dialamin sama kelapa itu memang itu harus dilalui. Coba kalau misalnya dia nggak ngalamin proses itu, mana bisa dia jadi santan yang enak untuk melengkapin makanan favorit kita gitu. Termasuk pun tugas-tugas yang diberikan itu akan melatih diri kita buat kita tuh semakin dewasa. Mungkin bisa belajar dari manajemen waktu. Teman-teman bayangin deh orang-orang yang sekarang kehilangan kesibukan mereka, gak ngerjain apa-apa. Orang-orang yang di PHK, mereka bingung mau ngerjain apa gitu. Nah, sedangkan teman-teman ini kerjaannya udah ada, udah tinggal dikerjain doang. Tugas-tugasnya udah ada, udah tinggal dikerjain. Ini kebetulan yang nanya anak ekonomi. Ya gini, perbedaan antara anak ekonomi, anak bisnis, anak akuntan. Kita itu punya proses pendewasaan yang beda. Kalau misalnya hari ini anak ekonomi itu banyak paper, banyak analis, banyak
presentasi, yaitu memang karena anak ekonomi itu akan ditempa untuk jadi seorang ekonom, seorang ilmuwan, profesornya orang ekonomi. Ya wajar kalau misalnya yang ditempanya tuh dari sana, dari paper, dari analis, dari presentasi. Akan berbeda dengan anak bisnis yang sekarang itu kayaknya terlihat lebih santai. Karena apa? Praktek kita tuh nggak di sana, praktek kita tuh bukan di kampus tapi di luar. Aku ngerasanya sekarang nih iri sama teman-teman yang ada di fakultas ekonomi. Karena apa? Mereka itu lebih banyak ditempa loh gitu. Mereka itu sebentar lagi akan jadi mutiara, sedangkan aku belum ditempa sama sekali gitu kan. Belum pernah ngerasain namanya jatuh, belum pernah ngerasain namanya sakit. Nah, gimana caranya aku mau jadi mutiara gitu kan? Kerang aja ketika mau jadi mutiara itu harus ngerasain sakitnya pasir ketika masuk ke dalam badannya, baru dia bisa jadi mutiara gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin nggak bisa panjang lebar untuk ngebahas ini. Semoga teman-teman bisa ngambil pelajaran yang baik dari apa yang kita bahas. Kayaknya ini terlalu formal banget gak sih? Nggak kayak ngobrol biasanya, tapi ya udahlah ya, semoga bisa dinikmatin ya teman-teman. Maafin Susi kalau misalnya ada kesalahan kata dan pendapat yang kurang berkenan di hati teman-teman. Ya, tak perlu jadi orang lain, cukup jadi diri kamu yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.